Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube saya Andriani 13. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat sembuh dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga buat teman-teman semua dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah teman-teman, hari ini saya tuh mau panen getah karet lagi setelah dari jual karet. Kita tuh mau panen pertama ya teman-teman. Biasanya tuh dalam sebulan itu bisa panen 3 kali atau 2 kali saja. Nah ini dia jalan mau ke kebun saya teman-teman, seperti biasa. Nah teman-teman, ini lahan yang baru dibuka ya teman-teman, dan baru ditanemin karet. Itu masih kecil-kecil ya teman-teman tuh. Dan ini biasanya bibitnya tuh beli di pembibitan ya teman-teman, udah jadi begini. Dan jika lahannya sudah siap tanam, kita tinggal tanam bibit karet. Ini diberi kayu ya teman-teman, itu biar tahu tempat yang mau ditanam bibit karetnya, jadi ditandai pakai kayu begitu supaya pohon karetnya itu nanti lurus ya teman-teman. Jadi dikasih tanda kayu begitu, diukur itu sebelumnya sih. Dan ini sebelahnya umur 1,5 tahun pohon karetnya teman-teman. Ini dia udah tinggi-tinggi ya teman-teman. Dan ini lanjut kita ke kebun karet yang mau kita panen ya teman-teman. Tuh ada kayu roboh teman-teman, tapi udah ditebang. Dan ini masih hutan ya teman-teman, belum dibuka lahannya. Dan ini saya dan suami saya bawa kotak karet ya teman-teman. Itu suami saya lagi ngejek saya dari belakang ternyata teman-teman. Nah ini dia, kita udah sampai di kebun karet kita ya teman-teman. Lanjut kita siap-siap. Dan ini pisau sadap saya ya teman-teman, itu ada wadahnya atau sarungnya gitu ya teman-teman, biar nggak buat luka kalau dibawa gitu. Dan sebelumnya ini tuh udah diasah ya teman-teman. Saya lanjut menoreh, dan ini isi air mangkoknya jadi saya tumpahin dulu, dan getah karet yang udah membukunya saya keluarin ya teman-teman, karena hari ini saya tuh mau panen, jadi dikeluarin gitu getah yang sudah bukunya biar nggak tumpah-tumpah nanti. Dan ini tadi getah karet yang membuku di talangnya kita lepas begitu ya teman-teman, biar getahnya bisa ngalir ke mangkoknya. Dan biasanya kalau kita tuh menoreh sambil panen getah karet itu biasanya 3 jaman atau 4 jaman ya teman-teman, karena kan mau ditoreh dulu, setelah itu baru dipanen. Dan sebelum dipanen itu biasanya ditunggu setengah jam dulu ya teman-teman, atau 30 menit, biar getahnya tuh agak lumayan banyak gitu.
Dan ini tuh lumayan agak lama juga karena dari diguyur hujan semalam tuh, jadi sambil buang air terus ngeluarin getah karet yang udah beku di mangkoknya itu, jadi bikin lama ya teman-teman. Kalau nggak dikeluarin airnya itu biasanya tuh nanti beku di mangkoknya, dan kalau buat dipanen getahnya itu susah ya teman-teman, bisa nempel di embernya. Makanya kalau ada air di mangkoknya itu kita keluarin dulu baru kita toreh ya teman-teman. Nah, ini saya tuh udah selesai menorehnya sama suami ya teman-teman. Kita harus nunggu dulu 30 menitan, itu baru setelah itu kita panen getah karetnya. Dan ini kotak karetnya atau cetakannya teman-teman udah dicuci dulu sama suami biar nggak nempel nanti cetakan karetnya itu, biar mudah gitu ngeluarinnya. Setelah 30 menit kita nunggu, nah ini kita udah mulai panen getah karetnya teman-teman. Nah itu dia, kita campur getah karet yang sudah membeku dan cairnya biar nanti mudah nyetaknya di cetakan karet tadi atau di kotak karet tadi ya teman-teman. Nah itu tuh ada kayunya, kita lepas ya teman-teman kalau panen. Guna kayu itu buat ganjal getah karet yang sudah beku itu, biar kalau kita toreh lagi nggak tumpah getah karetnya. Dan ini getah karet saya tuh udah penuh aja ya teman-teman. Saya tuh menuhin ember ini sekitar 2 baris atau 2 sap gitu ya teman-teman. Dapatnya 1 ember gitu. Dan punya suami saya juga embernya udah penuh dan udah mau dituang ke kotak karetnya atau cetakannya ya teman-teman. Ini 1 ember getah karet begitu biasanya sekitar 10 atau 15 kilo ya teman-teman, beratnya lumayan. Dan ini kita lanjut susun-susun di kotak karetnya ya teman-teman, seperti biasa, seperti saya panen-panen kemarin ya teman-teman di vlog saya. Ini kita susun-susun biar nempel getah karetnya ya teman-teman, satu sama lainnya gitu. Nah seperti ini teman-teman kita susun. Buat menuhin cetakan karet atau kotak karet ini sekitar 7 sampai 8 ember ya teman-teman, dan beratnya itu satu kotak ini 80 sampai 90 kilo ya teman-teman. Dan ini kita susun-susun getah karet yang sudah membeku dulu di bawahnya ya teman-teman, seperti ini. Setelah itu kita siram pakai getahnya begitu. Nah biar dia tuh merekat ya teman-teman, biar nanti kalau dikeluarin tuh nggak copot-copot gitu, nggak lepas-lepas. Dan ini sekitar 4 atau 5 ember ya teman-teman, jadi udah dapat setengah gitu, setengah kotak getah karetnya. Kita lanjut juga susun-susun lagi ya teman-teman, biar dia rapi dan enggak lepas-lepas nanti getah karetnya kalau pas ditimbang gitu. Karena kalau getah karetnya lepas-lepas atau buyar gitu ya teman-teman, dari cetakannya itu biasanya dikurangin kiloannya itu, dan kiloannya itu jadi berkurang 10 sampai 15 kilo biasanya teman-teman. Makanya kita tuh harus hati-hati nyusunnya gitu ya teman-teman, karena getah karet tuh berkurang sekarang karena daunnya itu
pada gugur ya teman-teman. Setelah itu kita mau siram pakai asam semut ya teman-teman, untuk membekukan getahnya biar enggak lepas-lepas nanti dari cetakannya. Kita campur getah sama air gitu. Nah itu dia untuk membekukan getah karetnya, asam semut ya teman-teman. Tuh, kita campur air terus kita campurkan ke getah karetnya. Nah, kemudian kita aduk-aduk biar tercampur rata gitu ya teman-teman. Nah setelah selesai ngaduk-aduknya dan campur rata, kita siram ke getah karetnya begini ya teman-teman. Dan ini masih mau ditambahin lagi getah karetnya sampai penuh, tapi disirami dulu sama suami saya, dan setelah itu baru ditambah lagi sampai penuh ya teman-teman. Sekian vlog dari saya. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. You